Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Shalom. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan satu dengan yang lain, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus
setiap perjalanan hidup kami Bapa. Kalau pagi hari ini kami ada di bait kudus-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Bapa, tapi karena kasih-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada di bait kudus-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih atas semua kasih-Mu yang Engkau taruh di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Diserahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati seluruh hasil buminya Tuhan. Kau berkati juga pemimpin bangsa ini Bapa. Kau berikan mereka hati yang tunduk dan takut akan Kau Tuhan, dan mereka boleh bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Bapak. Bangsa ini boleh mengalami pertumbuhan, bangsa ini boleh mengalami satu perubahan baru, jadi bangsa yang dimerdekakan Kau. Terima kasih, kami serahkan semuanya, seluruh staf dan pemimpin bangsa ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah ke dalam tangan-Mu Bapak. Pimpinlah mereka agar mereka semua bisa bekerja dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami tutup bungkus bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga menyerahkan gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Kau berkati gereja-Mu di sepanjang hari ini Bapa. Kau berkati seluruh umat-Mu, Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu yang pada hari ini mereka semua melayani Engkau Bapa. Kau berikan mereka hikmat-Mu, Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka semua harapan baru Tuhan. Kami percaya kuasa dan Roh Kudus-Mu bekerja terus di atas setiap pujian dan penyembahan mereka. Terima kasih atas semua kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau taruh di setiap umat Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu tempat. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk gereja-Mu tempat ini. Terima kasih atas semua anugerah-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati seluruh tim musik asal semuanya Tuhan. Kau berikan mereka sukacita yang baru. Kau berikan mereka kekuatan yang baru untuk mereka bisa melayani Engkau dengan kesungguhan hati, dan apa yang mereka persembahkan semuanya dapat menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk gembala sidang hamba di tempat ini Tuhan, Ibu Dini Setiawan. Terima kasih atas semua kesehatan, kekuatan baru yang Kau berikan dalam hamba-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kau berkati juga pelayanan Bapa. Dimanapun hamba-Mu berada, hamba-Mu boleh memenangkan banyak jiwa. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu yang terus menyertai. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang terus menyertai juga Bapa. Terima kasih atas semua pimpinan dan penyertaan-Mu. Hamba serahkan kepala sidang hamba ke dalam tangan, biar Roh Kudus-Mu yang terus berkarya di dalam kehidupan Tuhan. Bapa, hamba juga menyerahkan hamba-Mu pada siang hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah firman yang ditabur pada siang hari ini boleh jatuh di dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh dimenangkan oleh kasih-Mu Bapa. Kami boleh terus bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Terima kasih atas semua kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Hamba serahkan juga ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Jika ada kuasa-kuasa roh kegelapan Tuhan yang ingin mencoba menghancurkan hati dan pola pikir kami Tuhan pada siang hari ini, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan saat ini akan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Dan hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh tinggal di tempat ini, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah Tuhan. Dan kami boleh kembali pulang dengan memiliki hati yang sukacita dan mengharapkan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Siapkan persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus, kalau kami sebentar akan memberikan korban persembahan
Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Tuhan, dalam hati
pukul 8 di tempat ini. Ada ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10. Intim dengan Allah ada di channel YouTube GBI Gading Serpong setiap hari mulai pukul 3 pagi. Oke. Gerakan doa berantai Yeremia Ministry setiap hari. Bila Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk berdoa mengikuti Yeremia Ministry dapat menghubungi Ibu Cingyok atau Saudari Cindy Lydia. Next. Ibadah WBI Sabtu tanggal 18 Oktober jam 4 sore di tempat ini. The Parenting Project hari Minggu hari ini ya, tanggal 12 Oktober pukul 12.30. Kamu dan aku indah di mata Tuhan. Ada seminar teens hari Sabtu tanggal 18 Oktober pukul jam 1 ya, jam 1 siang. Tempat di GBI Gading Serpong. Pembicara Dr. Yunike Sardak Mesak. Untuk usia 8 sampai 22 tahun. Next. Jadwal komsel nih, di sini banyak komsel yang tersedia ya. Mari Bapak Ibu yang belum mengikuti komsel boleh datang kepada komsel yang terdekat. Bisa bergabung ya dengan komsel yang terdekat. Oke. Ya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan sumber jawaban satu-satunya dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan pengharapan dan sumber kepastian bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Di dalam Engkau ada kepastian. Oh Yesus, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, semakin hari semakin dekat denganmu Tuhan. Haleluya. Karena Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Akhirnya
bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kami bersyukur untuk kami masih boleh kembali hadir tempat ini merayakan kebaikan Tuhan. Dan Bapa, biarlah setiap firman yang akan kami dengar, biarlah firman itu berbicara langsung kepada setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan berkarya dan membukakan hati kami, sehingga setiap firman ditaburkan di atas tanah yang subur, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oke. Ya, tema kita pada hari ini ya adalah nama yang menyelamatkan. Ya. Nah, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam kesempatan yang baik ini ya, untuk kita kembali bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan kita mencari kehendaknya bagi kita serta bagaimana kita seharusnya menjalani hidup kita di kolong langit ini. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang paling kita hargai dan apa yang paling kita tidak hargai? Ya, ada yang mencoba jawab. Apa hal yang paling kita hargai dan apa yang paling tidak kita hargai? Ayo, kira-kira yang pertama dulu deh, apa yang paling kita hargai? Oh, waktu. Oke. Apa lagi? Kesempatan. Apa lagi? Kesempatan boleh. Yang lain? Sekarang apa yang paling tidak kita hargai? Ayo, apa yang paling tidak kita hargai? Waktu. Oh, tadi katanya waktu paling dihargai, sekarang paling tidak dihargai. Jadi yang benar yang mana nih? Benar yang mana? Apa yang paling tidak dihargai? Nah, kuncinya ada di komsel, materi komsel, di bagian icebreaker. Ayo, masih ingat gak? Di icebreaker ya, ada di situ tuh kuncinya. Ya, kalau nggak tahu, nah berarti belum berkomsel ya. Atau waktu komsel datangnya terlambat ya. Atau mungkin waktu komsel datangnya tepat waktu, tapi mikirnya kemana-mana. Ya, oke. Nah, pertanyaan di icebreaker ya, pernah nggak kehilangan sesuatu lalu mendapatkannya lagi? Nah, begitu ya? Oke. Nah, berarti kalau gitu yang merasa kehilangan ya, yang maksudnya merasa sesuatu itu sangat dihargai adalah ketika kita menemukan kembali. Dan yang kita tidak hargai adalah yang kita nggak tahu bahwa itu hilang. Ya gitu kan? Ya hilang aja kita nggak tahu gitu ya. Berarti kita nggak merasa penting dengan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada sebuah pepatah populer mengatakan begini di dalam bahasa Inggris. People do not value free things as much as what they pay for. Ya, people do not value free things as much as what they pay for. Nah, orang tidak menghargai hal-hal yang gratis sebanyak atau setinggi hal-hal yang mereka bayar. Ya, maknanya adalah ketika seseorang membayar sesuatu, ia cenderung menghargai dan memanfaatkannya lebih baik. Nah, di sini kita dapat menjawab pertanyaan tadi ya, apakah hal yang paling kita hargai dan apa yang paling kita tidak hargai? Maka jawabannya adalah kita paling menghargai segala sesuatu yang memerlukan pengorbanan. Tadi saya dengar ada waktu ya. Bisa berupa waktu, tenaga, uang, maupun komitmen. Ya, misal ya, pekerjaan yang kita perjuangkan dengan keras ya, relasi yang kita bangun dengan kesetiaan, dengan kesabaran ya, iman yang kita hidupi melalui pergumulan, pendidikan, pelayanan, atau kesempatan ya. Iman yang kita hidupi ini ya adalah sesuatu yang juga kita bayar dengan kita bertanggung jawab. Pekerjaan kita dengan kita kerja keras. Nah, sedangkan hal yang paling kita tidak hargai adalah apa yang datang terlalu mudah, yang kita terima tanpa harus berjuang atau berkorban. Misal, uang yang didapat tanpa kerja keras paling cepat hilang. Ya, easy come, easy go. Ya. Nah, karunia atau talenta yang tidak pernah dilatih lama-lama akan terasa biasa saja. Ya, boleh next slide.
Ya. Nah, sama seperti orang yang lahir di dalam keluarga yang berada, yang memiliki kecenderungan untuk tidak menghargai uang sebagaimana orang tuanya dahulu saat mereka berjuang. Ya, itu sebabnya ada juga pepatah populer dalam dunia bisnis yang disebut dengan 3 generation rule. Ya, generasi pertama membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Ya. Nah, generasi ketiga yang lahir dalam kondisi yang serba mapan, serba enak, tidak perlu lagi mengalami kesulitan sebagaimana dialami oleh para pendahulu mereka, orang tua, kakek nenek mereka. Ya, sehingga generasi ketiga tidak dapat menghargai kekayaan sebagaimana sebenarnya merupakan privilege mereka. Ya, mereka menganggapnya biasa saja karena memang sudah terlahir dalam kondisi demikian. Ya, mungkin juga ini yang saat ini kita alami. Ya, ketika kita melihat tema dari pembahasan firman Tuhan hari ini, nama yang menyelamatkan. Mungkin kita juga berpikir, iya saya tahu itu, lalu kenapa? Ya so what gitu loh. Ya. Nah, kita mungkin tidak pernah meminta untuk diselamatkan karena kita berasal dari keluarga Kristen. Jadi sejak kecil sudah menerima kebenaran bahwa ada nama yang menyelamatkan. Jadi tidak ada yang spesial dengan nama tersebut, hanya berupa pengetahuan. Ya. Apa yang kemudian dapat terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam hal privilege duniawi, mungkin sekali orang akan melakukan kesia-siaan dalam hidup mereka. Ya, seperti yang disebut di dalam 3 generation rule tadi, ya, gambarnya masih ada. Ya, akhirnya hidup menjadi apa? Menjadi hampa, tanpa tujuan. Tetapi dalam hal rohani ini dapat memberikan dampak yang lebih berat. Ya, kita tidak lagi menyadari esensi dari keberadaan kita, dan kita juga tidak menyadari esensi Allah. Ya, kita menjalani hidup kita sebagaimana kita pandang baik, suka-sukanya kita. Ya, bukan sebagaimana seharusnya kita jalani. Ya, diri kita kemudian menjadi apa? Menjadi pusat dari kehidupan kita. Ya, seolah-olah dunia itu berputar sekeliling kita semua. Ya, kita egois. Kita menentukan sendiri apa yang kita anggap benar. Ya, berdasarkan standar kita. Kebenaran bukan lagi diukur dari firman Allah, melainkan dari apa? Dari perasaan. Oh, kalau saya happy berarti benar, kalau saya nggak happy berarti nggak benar. Ya, atau mungkin pandangan pribadi kita. Ya, next slide. Nah, untuk menghindari hal tersebut, yang menghindari dari kehidupan yang sia-sia dan tanpa arah, sekalipun mungkin saat ini kita tidak menyadari bahwa hidup kita itu sia-sia. Kiranya Allah Bapa bermurah hati kepada kita yang tegar tengkuk dan berhati seperti batu ini, agar mencurahkan Roh Kudus-Nya yang kudus, sehingga kita bisa memahami esensi keberadaan kita, esensi keberadaan Allah, dan kita bisa menyadari bahwa kita buta, tuli, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 19 dan 20. Saya ambil dari terjemahan baru 2. Siapakah yang buta selain hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, buta seperti hamba Tuhan? Banyak yang kau lihat, tetapi tidak kau perhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Mari kita berdoa sekali lagi. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berterima kasih atas kemurahan Tuhan, atas anugerah yang masih diberikan kepada kami, sehingga kami masih boleh hadir dalam kesempatan yang baik ini, untuk kami kembali merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami di dalam persekutuan rohani dan kebaktian yang kudus. Urapilah setiap kami ya Tuhan, dan berkatilah kami. Mampukan kami sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar, setiap kebenaran ditaburkan pada hari ini, jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang limpah untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami dan menopang kami, sehingga firman Tuhan bekerja secara efektif dalam hidup kami, dan hidup kami diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, next slide. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tulisannya kecil ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca juga dari Alkitab Bapak Ibu ya. Cuman saya mengambilnya dari yang terjemahan baru 2. Ya, mari kita membuka ya dari kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya ke-31. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Ya. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi,
serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji, semuanya itu menjadi makananmu. Next slide. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Next slide. Kita melanjutkan dari Imamat 19 ya. Imamat 19 ayatnya yang pertama dan kedua menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hal yang terbaik ya tentang manusia adalah bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah tidak menciptakan makhluk yang lain, bahkan malaikat pun tidak menurut gambarnya. Dan salah satu cara Allah menciptakan kita seperti dirinya adalah untuk apa? Lihat di dalam Imamat tadi ya, adalah untuk menjadi baik, kudus dan benar. Tidak seperti binatang, burung, dan ikan. Ya, manusia tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah. Allah membuat manusia ya kudus dan benar karena Dia kudus dan benar. Allah menginginkan manusia yang akan menjadi umatnya. Ya, Dia ingin ya menjadi Allah mereka sehingga Dia Allah bisa menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada manusia, ya, kepada kita. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Sampai selama-lamanya. Nah, jika Allah tidak membuat manusia kudus dan benar, Dia tidak akan memiliki persekutuan dengan mereka. Allah juga harus menciptakan manusia baik karena Dia kudus secara sempurna. Tidak mungkin ada yang jahat atau berdosa yang berasal dari Dia. Oke, next slide. Tetapi di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ya kita bisa membaca mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya. Nah, saya akan bacakan juga ya, Bapak Ibu boleh buka di Alkitab masing-masing Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Saut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu membaca di dalam buletin kita, ya, di situ dituliskan ya, di sini Hawa salah. Ya, apakah Tuhan berfirman bahwa itu buahnya nggak boleh disentuh? Tuhan berfirman? Tidak. Ya, Tuhan bilang jangan kamu makan. Tapi Hawa tambah-tambahkan. Ya, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Ya. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya, kalau kita membaca firman Tuhan, jangan kita tambah-tambahkan, jangan kita kurang-kurangkan. Kalau kita nggak ingat, bukalah Alkitabnya ya, kita baca ya, daripada nanti kita salah. Oke ya, saya lanjut ya, next slide. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perempuan itu melihat ya bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang.
Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikan juga kepada suaminya yang bersama-samanya, dan suaminya pun memakannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam kesempurnaan ciptaan Allah, manusia yang pertama itu juga sempurna dan menikmati persahabatan yang sempurna dengan Allah. Ya, Allah telah memenuhi dunia dengan hal-hal yang indah untuk mereka nikmati. Ya, itulah sebabnya apa yang dilakukan Adam dan Hawa, orang tua pertama kita, begitu jahat ketika mereka tidak menaati Allah. Orang tua pertama kita menaati iblis dan tidak menaati Allah. Kita menyebut ketidaktaatan ini dalam kejatuhan. Karena ciptaan agung Allah, yaitu manusia, menjadi jahat dan berdosa. Segala sesuatu di dunia kita yang menyedihkan, menyakitkan, dan mengerikan berasal dari kejatuhan ini. Nah, kenapa saya mundurnya jauh, Bapak Ibu? Nama yang menyelamatkan, kemudian saya mundur dulu ke kejatuhan manusia dalam dosa. Seperti yang tadi di dalam ice breaking kita, ya, di dalam konsep. Apa pernah kehilangan lalu menemukan kembali, apa rasanya? Gitu kan? Lalu pertanyaan yang saya tadi, apa yang paling berharga dan apa yang paling tidak berharga? Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mensyukuri yang kita punya kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak punya. Saya ulangi. Kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita punya kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak punya. Ya, maka perlu kita tahu dulu apa yang kita tidak punya. Ya, sehingga ketika akhirnya kita punya, ya, kita tadinya punya, hilang, dapat lagi. Ya, wah, di situ kita bisa menyadari betapa besarnya, ya, anugerah itu bagi kita. Ya, saya bisa bicara sampai puluhan jam, hamba-hamba Tuhan yang lain ratusan ribuan jam. Tetapi jika telinga yang mendengar tidak menyadari apa yang sebenarnya hilang, percuma. Maka tadi saya sampaikan juga dalam doa kita, biarlah Roh Kudus yang menerangi kita, supaya kita tahu apa yang kita tuh hilang, apa yang kita tuh sebetulnya tadinya punya, lalu karena dosa hilang, lalu Tuhan datang mengembalikan kepada kita, memberikan kepada kita kembali anugerahnya. Kalau kita nggak menyadari itu, percuma. Ya, oke, next slide. Ya, salah satu konsekuensi yang mengerikan dari kejatuhan, ya, bahwa hal itu kemudian apa? Meracuni natur manusia, ya. Apa itu natur, ya? Natur dari sesuatu, yaitu adalah ciri-ciri yang dimilikinya, ya. Nah, natur dari kucing, ya, mengeong, berburu, mencakar, ya. Kalau Bapak Ibu punya kucing dan nggak pernah mencakar, ya, itu kucingnya nggak normal, gitu, ya. Nah, natur ikan apa? Berenang, ya. Nah, perlu air pasti, ya. Natur ikan itu perlu air, ya. Nah, ada Allah yang telah menciptakan Adam dan Hawa untuk menjadi baik, menjadi kudus dan benar. Tetapi sekarang, ya, mereka secara naturnya apa? Orang berdosa, ya. Maka adalah hal yang natural bagi manusia, ya, untuk memilih apa yang berdosa daripada apa yang baik. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa mereka mewariskan natur berdosa itu kepada anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Sehingga apa? Semua manusia yang lahir setelah Adam dan Hawa, ya, terlahir sebagai pendosa. Kita tidak dilahirkan netral. Orang banyak mengatakan, oh ya, bayi putih, bersih, nggak ada dosa, seperti kertas yang polos, itu kan maunya manusia, ya. Tapi tidak, Bapak Ibu. Di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, semua manusia sudah berdosa. Nanti kita akan lihat ayatnya di mana. Ya, bahkan ketika dalam kandungan pun sudah ada natur dosa di situ. Ya. Kita tidak dilahirkan netral. Tidak. Ya. Kita bisa memilih untuk menjadi baik atau buruk ketika kita cukup dewasa untuk memilih, tetapi kita terlahir dengan kecenderungan ke arah segala kejahatan. Kita berbuat dosa karena secara natur kita berdosa, kita rusak. Kita berbalik dari yang baik memilih yang jahat. Sejak kita dalam kandungan ibu kita, kita sudah berdosa. Mau bukti? Siapa yang mengajarkan anak kecil untuk berebut satu sama lain?
Kasih mereka berdua, kasih satu mainan, rebutan juga. Siapa yang ngajar? Nggak ada yang ngajar. Ya, coba yang satu dikasih permen, satu lagi enggak, berantem. Ada iri di situ. Ya. Atau mungkin seperti anak saya, ya. Bayi lain tidur, dia sendiri bangun, terus mungkin dia kesepian, kenapa jadi sepi semua? Dia nangis keras-keras, lalu satu bangsal nangis semua. Ya. Lalu setelah satu bangsal nangis, wah udah heboh itu kan, perawat datang, gantian dia tidur sendiri. Tenang aja dia tidur. Jadi maksudnya mungkin cari keributan begitu ya. Ya ini adalah salah satu natur berdosa, nggak suka ngeliat orang lain senang. Ya. Tapi kalau dirinya juga dikasih, ya, misalkan ada 3 anak kecil lagi kumpul, kita kasih permen, satu orang satu, nanti akan lihat lagi permen siapa yang lebih besar. Ya, kalau permennya sama besar semua, nanti siapa yang mukanya lebih happy? Oh, berarti permennya kayaknya lebih manis, jadi rebut. Ya. Siapa yang ngajar? Nggak ada yang ngajar. Tapi itu adalah natur berdosa. Ya, next slide. Ya, Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Next slide. Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, next slide. Nah, mungkin jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ya mungkin kita terlihat cukup bagus begitu ya. Tetapi Allah melihat hati kita. Ya, oke. Ada yang bisa menerjemahkan itu gambar apa? Kira-kira yang ada kain merahnya siapa? Tuhan Yesus. Nah, terus yang depan-depannya itu siapa? Itu orang-orang Farisi ya, ceritanya orang-orang Farisi ya. Lalu mereka lagi ngapain? Lagi diskusi begitu dengan Yesus? Bukan, ya mereka sedang mencaci maki Yesus. Ya. Nah, ini satu gambaran Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mungkin kita kelihatan cukup bagus ya, kita beribadah gitu ya. Nah, tetapi Allah melihat hati kita. Meskipun kita tidak pernah menghilangkan nyawa siapapun, Allah melihat ketika kita menyimpan ketidaksukaan yang mendalam di dalam hati kita terhadap seseorang yang mengganggu kita atau yang kita pikir mengganggu kita. Jadi Tuhan Yesus tahu itu orang-orang Farisi itu gak suka sama dia. Ya, Tuhan Yesus tahu kebencian mereka itu seperti apa. Ya. Nah, bahkan kalau kita melakukan sesuatu yang sangat baik, tidak egois kepada seseorang, Allah tahu jika salah satu alasannya adalah supaya kita kelihatan baik. Contoh, kita beramal supaya orang melihat kita baik. Ya. Nah, Tuhan ada tegur soal itu. Ya, di dalam Alkitab dikatakan yang mengenai seseorang yang beramal tapi dia melakukannya di pinggir jalan, berdoa di tikungan jalan supaya dilihat orang bahwa dia baik. Ya, Tuhan Yesus mengecam seperti itu. Ya. Nah, bahkan ketika kita berdoa, kita berdoa nih, Allah tahu kapan pikiran kita mengembara. Nah, lagi doa syafaat, lagi doa di konsel, pikiran kita kemana-mana. Allah tahu, sekali. Bertobat. Ya, saya bicara diri saya sendiri. Kalau Bapak Ibu tersinggung, terserah. Ya. Nah, saya mengutip kata-kata salah satu menteri, ya emang gue pikirin. Tapi ini bukan untuk menyinggung Bapak Ibu ya. Kalau misalkan firman, kalau misalkan apa yang disampaikan pada kesempatan ini ternyata menegur Bapak Ibu, bertobatlah. Firman Tuhan bicara itu seperti pedang bermata dua. Ya, saya juga mengakui, saya kalau lagi berdoa pikiran kemana-mana kadang-kadang. Kita bertobat, ya. Nah, atau mungkin kita berharap ibadahnya lama, cepat berlalu lah ya, sudah lapar ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah melihat bahwa tindakan kita yang terbaik sekalipun tercampur dengan dosa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita sepenuhnya tidak akan mampu melakukan kebaikan apapun. Jika diserahkan kepada diri kita sendiri, kita cenderung akan melakukan kejahatan. Bahkan ketika kita berbuat baik, kejahatan menarik kita seperti magnet yang kuat. Kita ingin melakukannya, atau bahkan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 19, next slide. Ya, dikatakan apa? Sebab bukan apa yang aku kehendaki
yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Inilah ironi dalam kehidupan kita. Inilah akibat menyedihkan dari kejatuhan. Setiap manusia yang pernah lahir kecuali Tuhan Yesus Kristus terlahir dengan kecondongan kepada segala kejahatan, sepenuhnya tidak mampu melakukan kebaikan apapun. Ya, nah Bapak Ibu jangan kesel dulu ya sama saya ya. Refleksi dulu deh. Ada nggak sesuatu yang kita lakukan benar-benar murni karena kita mengasihi Tuhan? Oh ada. Oke, kapan? Setelah lahir baru. Baru setelah itu. Sebelum lahir baru? Ketika kita menyumbang sesuatu, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, tanya sendiri tujuannya apa? Apakah supaya kita mendapatkan sesuatu? Oh, saya berbuat baik supaya saya dapat sesuatu. Ya nggak tulus dong. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah marah karena kita adalah pendosa. Allah marah karena kita berbuat dosa. Ya, boleh next slide. Ya, Dia marah terhadap dosa yang kita bawa sejak lahir. Dia marah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan secara pribadi. Memang Allah adalah penyayang dan pengampun, tetapi Dia juga adalah hakim yang adil. Hakim di pengadilan akan bersalah, hakimnya yang salah ya, kalau membiarkan orang yang terbukti sebagai penjahat dibebaskan. Ya, lebih bersalah lagi kalau hakim yang kudus, ya, adil atas alam semesta, Allah sendiri membiarkan dosa tidak dihukum. Ya, ketika Adam dan Hawa pertama kali memberontak melawan Allah, Allah mengucapkan kutuk atas mereka dan seluruh bumi. Kutuk itu adalah hukuman atas dosa manusia. Sekarang jika orang-orang berbuat dosa, ada konsekuensi serius yang menyakiti orang berdosa itu sendiri dan orang lain. Nah, tetapi terkadang orang berdosa menjadi begitu nyaman di dalam dosa mereka, ya. Saya tulisnya di situ ya, I don't feel bad about my sin. Ya, merasa tidak lagi bersalah sama sekali ketika berbuat salah. Ya. Inilah satu hukuman terburuk yang dapat Allah kirimkan dalam kehidupan ini. Hati nurani yang merasa tidak bersalah membuat orang tidak bisa bertobat dan berpaling kepada Allah. Ya, banyak orang melakukan segala macam upaya untuk menyingkirkan pemikiran tentang penghakiman Allah dari pikiran mereka. Ya, ada yang mengatakan bahwa Allah itu nggak ada. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tidak akan menghukum dosa. Mereka menolak untuk memikirkan mengenai murka Allah, sementara mereka menghabiskan hidup mereka dengan apa? Melakukan hal yang memberikan mereka kesenangan. Firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman orang-orang tidak akan lagi mendengarkan hal yang benar. Mereka mendengarkan apa yang mereka suka dengar. Hati-hati. Ya. Allah menjanjikan hari penghakiman dan murka atas dosa kita. Dan pada saat itu sudah terlambat bagi para pendosa untuk bertobat, dan hukuman yang layak bagi mereka akan ditimpakan dengan mengerikan dan tidak berkesudahan. Next slide. Dalam Roma 1 ayat 28 dituliskan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Allah sudah pasti penuh belas kasihan. Ya, kemurahan Allah menyebabkan Dia tidak memberikan kepada kita para pendosa apa yang layak kita terima. Ya, tetapi Allah juga adil dan harus menghukum dosa. Dan tidak mungkin ya Allah menjalankan keduanya bersamaan, ya, sepertinya begitu ya. Bagaimana bisa menaruh belas kasihan kepada orang berdosa dan tetap adil, yaitu menghukum dosa sebagaimana seharusnya. Allah begitu agung. Allah bukan kita yang terbatas. Allah begitu agung, bijaksana dan berkuasa, sehingga Dia merencanakan cara untuk menghukum ya keberadaan dosa dan menunjukkan belas kasihan kepada orang berdosa pada saat yang bersamaan. Bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Allah menghukum keberadaan dosa, tetapi juga menunjukkan belas kasihan kepada para pendosa pada saat yang bersamaan. Bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu yang pernah menegur anak, baik secara verbal maupun secara fisik, pakai penggaris dipukul.
pada saat itu Bapak Ibu menunjukkan apa? Penghukuman atau belas kasihan? Penghukuman. Ya, ketika membentak, penghukuman atau belas kasihan? Yang ditunjukkan, bukan yang tersembunyi. Yang tersembunyi kan belas kasihan, tapi yang ditunjukkan adalah penghukuman. Baru setelah itu kita rangkul lagi anak kita. Kamu sih, coba kalau kamu tidak melakukan kesalahan seperti itu, kamu gak perlu dihukum. Baru setelahnya. Nah, tetapi bagaimana dengan Allah? Melakukan hukuman, tetapi menunjukkan belas kasihan pada saat yang bersama. Bagaimana caranya? Yo, bagaimana? Dengan judul di awal, dengan mengutus anaknya untuk mengambil tempat orang berdosa dan dihakimi mewakili mereka. Dan inilah satu-satunya jalan keselamatan dari kemarahan dan penghakimannya yang telah Dia berikan. Ya, semua orang yang menolak jalan keselamatan Allah dari kemarahannya harus menanggung sendiri murka dan penghakiman Allah itu. Nah, orang-orang kadang-kadang mengatakan hal yang tidak tepat. Ya, banyak jalan menuju Roma. Saya setuju sekali. Banyak jalan menuju Roma. Kita nggak bicarakan Roma di sini. Kita bicarakan keselamatan kita. Ya, hanya ada satu cara. Hanya ada satu jalan. There's no other way. Next slide. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 19 mengatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia, bukan melalui cara lain. Ya, siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Apakah tidak ada cara yang dengannya kita bisa terluput dari hukuman itu dan kembali diterima ke dalam perkenan Allah? Jawabannya ada. Tetapi bukan kita yang akan melakukannya. Kita tidak dapat memberikan sesuatu kepada Allah yang akan dapat membuat kita kembali diterima. Bahkan sebaliknya, setiap hari kita nambah utang dosa kita. Ya, banyak orang berpikir mereka lebih banyak melakukan hal baik daripada hal yang buruk. Ya, pernah dengar ada timbangan? Yang mana yang lebih banyak kita lakukan? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Kalau perbuatan baik kita lebih banyak, maka kita akan dapat datang kepada Allah. Kita masuk surga. Terdengar nostalgia Bapak Ibu? Ya. Atau mungkin kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan semakin ringan. Sehingga ketika kita melangkah, kita menjadi begitu ringan, kita bisa sampai ke surga. Ya, nostalgic ya mungkin ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita nggak bisa seperti itu. Pemikiran kita itu bukanlah apa yang Allah tentukan. Kita ikutin apa yang Allah sudah tetapkan atau kita binasa. Bukan kita berpikir Allah akan menerima pemikiran kita. Nggak seperti begitu. Ya, banyak orang berpikir ya, melakukan hal baik daripada yang buruk, menempatkan kepada perkenan Allah. Ya, orang lain bahkan nggak ada juga berpikir ada masalah. Mereka berpikir bahwa Allah akan mengampuni semua orang ketika mereka berbuat salah. Kenapa? Karena itulah yang Allah lakukan. Dia mengampuni orang. Ya, Allah memang berkata bahwa Dia adalah Allah yang penyayang dan pengasih. Dia memang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, itu benar. Tetapi Allah juga mengatakan bahwa apa? Dia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Kekudusan Allah mengharuskan semua tuntutan keadilannya dibayar penuh. Setiap dosa harus dihukum. Ya, orang berdosa tidak akan pernah bisa menjadi benar dengan Allah sampai setiap dosa yang pernah mereka lakukan dan yang akan mereka lakukan ya telah dihukum sepenuhnya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Dia membuat mereka bisa berbuat dosa. Mereka bisa memilih untuk berontak melawan Dia.
Tetapi Tuhan juga membuat mereka dapat tidak berbuat dosa. Ada pilihan. Mereka bisa memilih untuk tetap taat kepadanya setiap saat. Tetapi sejak kejatuhan, manusia berubah. Dosa tidak lagi menjadi pilihan seperti bagi Adam dan Hawa saat itu. Sekarang manusia secara naturil berdosa. Kita tidak bisa hidup tanpa berbuat dosa. Tidak peduli seberapa bertekadnya kita atau saya sendiri deh untuk berhenti berbuat dosa, tidak pernah melakukannya lagi. Sesekali kita masih berbuat dosa. Itu natur kita. Kita tidak bisa selalu melawan keinginan itu dan selalu menang. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa kita menambah utang kita tiap hari. Bahkan tindakan yang tampaknya baik bagi para pendosa juga tercampur dengan dosa. Ya, Alkitab mengatakan bahwa segala kesalehan kita seperti kain yang begitu kotor sehingga menjijikan. Nah, dalam terjemahan baru 1 itu sedikit lebih di cover kata-katanya. Dalam terjemahan baru 2:3, ya, next slide. Yesaya 64 ayat 6 menuliskan apa? Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain. Dalam terjemahan baru yang pertama itu dikatakan apa? Seperti kain kotor. Yang sini belak-belakan, seperti kain hari. Ya, itulah kesalehan kita. Kalau kita berpikir kita saleh, kita orang baik. Oh, saya selalu baik sepanjang hidup kita. Baca tuh firman. Kebaikanmu artinya apa? Nggak ada arti apa-apa. Ya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun diterbangkan angin. Jika diserahkan kepada diri kita, tidak akan ada harapan bahwa kita bisa kembali kepada perkenan Allah. Karena tidak ada harapan bagi kita untuk membayar utang kita kepada keadilannya. Tidak ada harapan bagi kita untuk kembali kepada perkenan Allah dengan membayar sendiri utang kita untuk dosa kita. Ya. Apakah ada ciptaan di suatu tempat yang bisa membayar utang itu bagi kita? Siapa atau apa yang bisa melakukannya? Ada. Pertama, ciptaan itu harus manusia juga. Ya, dosa manusia mensyaratkan bahwa manusialah yang harus dihukum. Gak ada ceritanya manusia berdosa kambing yang dihukum, sapi yang dihukum, burung tekukur, tepung terbaik, gak begitu lagi. Ya, dosa manusia, maka manusia yang berdosa itu yang harus dihukum. Nah, masalahnya setiap manusia dosanya sama, masalahnya sama. Ya, kita semua terlahir sebagai pendosa. Ya, saya nggak bisa menebus bapak ibu, saya juga orang berdosa. Bapak ibu nggak bisa menebus anak, bapak ibu juga orang berdosa. Ya, semua manusia terlahir sebagai pendosa. Semua manusia telah berdosa melawan Allah sepanjang hari, setiap hari. Ya, semua manusia perlu menemukan cara untuk membayar utang mereka kepada keadilan Allah sehingga boleh dapat kembali diterima oleh Allah. Manusia tidak bisa membayar dosa manusia lain karena manusia juga punya dosa-dosa mereka sendiri untuk dibayar. Selain itu, bahkan seandainya nih ada manusia yang benar secara sempurna yang menawarkan diri untuk membayar dosa-dosa kita, dia tidak akan mampu melakukannya. Kenapa? Sebab murka Allah itu tidak terhingga, tanpa batas. Dan Bapak Ibu jangan pengen tahu seperti apa murka Allah. Jangan. Itu celaka ya. Cukuplah kita iman kita ya, kita tahu bahwa Allah itu kalau murka tidak ada batas, sudah kita percaya aja. Jangan minta dicobain, ya. Nah, kekuasaan Allah itu tidak terhingga, tidak terbatas. Seorang manusia yang terbatas tidak akan pernah bisa menanggung beban murka Allah yang tidak terbatas. Ya, dia akan hancur, tidak akan mampu membayar semua utang. Next slide. Nah, sekarang jika kita tidak dapat membayar sendiri utang kita kepada Allah dan jika tidak ada ciptaan lain yang mampu membayarkannya untuk kita, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mencari pengantara, kita harus punya pelepas. Ya, kita membutuhkan pengantara untuk menengahi antara kita dengan Allah. Dan pengantara inilah yang akan membayar utang dosa kita sehingga kita bisa kembali kepada perkenan Allah. Seorang yang melepaskan manusia dari penderitaan atau bahaya besar. Kita membutuhkan seorang pelepas yang mampu menyelamatkan kita dari kesengsaraan yang kita alami karena keterpisahan kita dari Allah. Kita membutuhkan pelepas yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya hukuman Allah atas dosa kita. Pengantara dan pelepas yang kita butuhkan harus unik dan satu-satunya. Dia harus seorang manusia yang sejati dan benar, tidak pernah berdosa. Dan dia juga harus Allah
yang sejati, sehingga dia bisa lebih berkuasa dari dibandingkan ciptaan apapun. Dan jika kita memandang semua ciptaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan pernah menemukan pengantaran pelepas seperti itu. Tetapi Allah di dalam anugerahnya menyediakan bagi kita. Ya. Semoga sampai titik ini kita sudah menyadari apa yang terhilang. Semoga sampai titik ini kita menyadari seberapa bobroknya kita, seberapa sengsaranya kita. Tetapi kalau sampai titik ini, kita yang mendengar masih tegar tengkuk, masih mengatakan, itu buat orang lain lah, nggak buat saya. Saya cuma bilang satu kalimat saja, semoga belas kasihan Allah atas kita. Next slide. Mari kita membuka dari Matius 1. Ya, dalam Matius 1 ayat ke-18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Next slide. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu, Maria maksudnya, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Yesus, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Yesus yang adalah manusia yang sejati, lahir sebagai bayi sebagaimana manusia lainnya, dia juga Allah yang sejati, yaitu anak Allah yang sejati. Tuhan Yesus menjadi manusia seutuhnya, persis seperti kita, sehingga dia bisa membayar utang manusia. Tuhan Yesus mengambil natur manusiawi seperti natur kita, tetapi dia tidak pernah memiliki natur yang berdosa seperti kita. Dia dilahirkan tanpa dosa dan tetap tidak berdosa sepanjang hidupnya. Satu-satunya yang bisa membayar dosa umat manusia yang berdosa adalah manusia yang tidak berdosa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Semua dosa dan kesengsaraan kita berasal dari kejatuhan. Allah menunjuk Adam menjadi wakil bagi seluruh umat manusia. Ketika Adam berdosa, kita semua berdosa dalam dia. Dosanya menenggelamkan kita ke dalam kesengsaraan. Kita semua lahir dengan kecenderungan alamiah untuk membenci Allah dan membenci sesama kita. Kita semua lahir dalam keadaan mati rohani. Jika diserahkan kepada diri kita sendiri, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memiliki sesuatu untuk diharapkan selain kematian dan penghakiman dari Allah yang kudus dan murka. Kepada umatnya Allah memberi karunia yang indah, melebihi apapun yang pernah kita bayangkan. Dia mengaruniakan anaknya kepada umatnya untuk menjadi wakil yang baru bagi mereka. Yesus datang untuk membalikkan dampak dari kejatuhan tersebut. Di dalam Adam kita kehilangan kebenaran kita. Yesus memulihkan bagi kita. Dia hidup di dalam kebenaran yang sempurna, menggantikan kita. Dan Allah memandang apa? Kebenaran Yesus sebagai kebenaran kita. Adam mendapatkan hukuman Allah dan kematian bagi kita, tetapi Yesus datang untuk menanggung hukuman yang layak bagi umat Allah dan memperoleh pengampunan bagi kita. Dosa Adam membawa lebih banyak dosa dan kematian ke dalam dunia, tetapi Yesus membawa kebenaran dan kehidupan. Sebagai pengantara, Yesus memahami kebutuhan kita akan pengampunan, dan dia juga mengetahui ketidakberdayaan kita untuk melakukan apapun tentang hal itu. Dia memahami tuntutan Allah untuk keadilan dan murka Allah atas dosa, dan Yesus berdiri di antara orang-orang berdosa kita, ya, dan Allah.
menanggung murka Allah atas dosa, sehingga Allah kemudian bisa mengampuni orang-orang berdosa. There's no other way. Tidak ada cara lain bagi Allah untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk memiliki orang-orang yang akan menjadi umat. Next slide. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. The only way. Jangan kemudian dibelok-belokkan ke kanan ke kiri, banyak jalan menuju Roma. Kita nggak bicarakan Roma sekali lagi. Kita bicarakan mengenai keselamatan. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus tegaskan di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi kita nggak usah sok ide. Hanya ada Yesus, satu-satunya jalan, satu-satunya jalan. Nama Yesus bukanlah alternatif dari banyak pilihan, tapi satu-satunya nama yang ditetapkan Allah sejak kekekalan untuk membawa umatnya kepada keselamatan. Nama Yesus bukan sekedar pintu masuk kepada keselamatan, tetapi juga jaminan kekal bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk hidup kudus, benar, dan bersekutu dengan Bapa. Itu tujuan utama kita. Ya, namun dosa merusak natur manusia secara menyeluruh. Sejak kejatuhan Adam, manusia tidak lagi mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan berada di bawah murkanya. Segala usaha manusia untuk memperoleh kebaikan dan keselamatan tidak akan dapat menghapus dosa, karena setiap tindakan, pikiran, dan motivasi manusia terkontaminasi, tercemarkan oleh dosa. Allah yang kudus tidak dapat mentoleransi dosa, tetapi karena kasih-Nya yang besar, Dia merencanakan jalan keselamatan melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Nama Yesus berarti Allah menyelamatkan, dan melalui nama inilah keselamatan diberikan. Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati, manusia sejati, satu-satunya pengantara yang dapat menanggung murka Allah dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Di dalam diri Kristus, keadilan dan kasih Allah bertemu secara sempurna. Dosa dihukum dan manusia yang percaya dibenarkan. Karena itu tidak ada nama lagi di kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dan hidup kekal. Next slide. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, janganlah kita menyia-nyiakan keselamatan yang telah dianugerahkan dengan cuma-cuma di dalam nama Yesus Kristus. Kita tahu nih sekarang apa yang kita hilang, dan sekarang itu diberikan kepada kita. Jangan sia-siakan. Keselamatan ini mahal karena dibayar dengan darah anak Allah yang kudus. Mari kita membuka hati kita bagi kasih karunia itu. Jangan biarkan pengetahuan tentang Kristus berhenti di kepala. Oh ya, saya tahu banyak hal. Oh, saya bisa menjadi seorang apologet yang luar biasa. Jangan berhenti di kepala kita. Jangan merasa bangga ketika orang mengatakan, "Oh, kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu punya pengetahuan yang banyak soal firman Tuhan." Jangan berhenti di kepala kita, Bapak Ibu. Ya, tapi apa? Biar turun ke hati dan mengubah seluruh hidup kita. Mari kita memberi respons yang benar dengan pertobatan yang sungguh, dengan iman yang hidup, bukan iman yang mati, serta kita menyerahkan hidup kita total kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing, menginsyafkan kita dari dosa. Kalau Bapak Ibu saat ini nggak tahu saya dosa apa ya, Tuhan bukakan dosaku. Ya, meneguhkan iman, mengerjakan keselamatan yang efektif dalam hidup setiap orang yang percaya. Dan kiranya nama Yesus dimuliakan, bukan cuma di bibir kita, melainkan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali datang di hadapan Tuhan. Kami kembali bersyukur karena Engkau telah menyingkapkan kepada kami apa yang kami hilang. Apa yang telah hilang daripada kami, Engkau telah singkapkan melalui firman-Mu. Dan di dalam firman-Mu juga kami kembali disadarkan bahwa yang terhilang itu telah kembali diberikan kepada kami di dalam satu nama, di dalam satu pribadi, yaitu adalah Yesus Kristus.
Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Untuk kami di dalam kehidupan kami yang sementara di kolong langit ini, kami bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan untuk dapat membawa kami kembali kepada Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan sanggup. Tanpa Engkau kami pasti mati dan binasa. Tetapi biarlah Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk kami boleh dapat menjalani hari-hari kami dengan bertanggung jawab, menikmati persekutuan kami dengan Tuhan yang telah dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang saat ini mungkin seperti domba yang terhilang, seperti domba yang tersesat. Tuhan, kami bawa mereka di dalam doa kami. Kami sebutkan nama mereka. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjamah mereka. Bawa mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Biarlah mereka juga menyadari bahwa mereka yang terhilang telah ditemukan. Bahwa apa yang hilang daripada mereka telah dikembalikan kepada mereka. Itu adalah salvation, keselamatan. Tuhan, kami bawa nama mereka dalam doa kami. Orang-orang yang kami kenal, teman, saudara, keluarga, biarlah Tuhan, Engkau bermurah hati atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biarlah hari-hari kami ke depan adalah dipenuhi dengan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kami terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik sebagaimana Engkau menciptakan kami adalah baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.